Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titi Yuliasi akan mempresentasikan terkait Systems Biology and its Potential Role in Radiobiology sebagai ujian akhir semester ganjil tahun 2022, mata kuliah radiobiologi dengan dosen pengampu Dr. Andes Johan Andoyo Effendi Nur, MSc PhD. Berikut ini adalah literatur yang digunakan dalam presentasi kali ini dari Van Degen et al. Tahun 2008. Baik, bagian pertama adalah bagian introduction atau pengenalan. Dalam hal ini kita akan membahas timeline riset radiasi terlebih dahulu, yaitu berasal dari Willem Conrad Ronsen pada tahun 1895. Nah, dalam hal ini adalah terkait penemuan X-ray. Pada akhir tahun 1895, Ronsen dari Universitas Würzburg di Jerman mendemonstrasikan sumber radiasi yang tidak diketahui dengan meletakkan tangan istrinya di antara tabung katoda dan layar fluoresen, sehingga dalam hal ini tangan istrinya tercetak karena adanya elektromagnetik sinar X yang menembus tangannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Antaina Henry Becquerel yang menyelidiki kesamaan dan perbedaan X-ray fluorensi dan fosforensi sehingga diketahui bahwa ketiganya bersumber dari material yang mampu memancar dan menembus materi penghalang. Yang ketiga yaitu Pierre dan Marie Curie yaitu terkait penemuan radioaktivitas serta cara mengukur pancaran energi radiasi sejumlah elemen seperti uranium, polonium, dan radium sebagai penyebab produksi muatan listrik karena adanya perubahan konduktivitas. Kemudian pada tahun 1911 terdapat Ernest Rutherford yang melakukan pemahaman mendalam tentang atom dan inti atom sehingga dihasilkan model atom Rutherford. Kemudian yang terakhir yaitu Drosophila Hermann Muller pada tahun 1930-an yang melakukan penelitian efek radiasi pengion terhadap materi biologis yang mampu menyebabkan mutasi pada organisme akibat kerusakan DNA. Nah, terkait efek paparan radiasi, radiasi dapat mempengaruhi materi biologis dengan berbagai cara. Reaksi yang ditunjukkan oleh tubuh pun tergantung bagaimana sistem pertahanan dari individu yang terpapar, sehingga dalam hal ini radiasi tidak bisa digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan tertentu tanpa mempertimbangkan mekanisme tindakan dan perubahan yang timbul pasca paparan. Penemuan berbagai efek biologis radiasi pengion diikuti dengan sejumlah penundaan, namun hal ini dapat diatasi dengan adanya upaya pemodelan matematis dengan ditujukan khusus pada kuantifikasi, prediksi, hingga estimasi resiko kanker. Data-data yang dipakai berasal dari hasil investigasi dengan berfokus pada perincian mekanistik, proses generik karsinogenesis, dan yang lainnya pada kumpulan data besar termasuk data-data yang dihimpun dari korban selamat pada kejadian bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Tidak hanya data-data lama, penelitian ini juga memperhatikan literatur-literatur terbaru yang berkaitan dengan topik yang diangkat. Namun, perlu diperhatikan bahwa efek radiasi adalah sesuatu yang relatif sulit untuk diprediksi karena adanya sejumlah faktor internal dan juga eksternal lain yang mempengaruhi. Seluruh proses ini menjadi kompleks untuk suatu pemrograman. Nah, penelitian ini memberikan gambaran pendekatan integratif terkait biologi sistem radiasi dalam bentuk 3 sketsa, yaitu untuk sketsa pertama, penyajian contoh konkret dari penggabungan dua usaha pemodelan konvensional yang terisolasi, yaitu berupa formulasi matematis dari peristiwa tingkat molekuler dari inisiasi, promosi, dan transformasi yang dianggap sebagai kunci dalam karsinogenesis. Kemudian sketsa kedua adalah menjelaskan sejumlah komplikasi besar terkait ekstrapolasi antara mekanisme yang akan terjadi dan efek yang mungkin ditimbulkan oleh radiasi, mulai dari dosis tinggi hingga dosis rendah. Kemudian sketsa ketiga yaitu memberikan sejumlah strategi analisis jaringan untuk menangani kompleksitas-kompleksitas yang muncul. Dalam hal ini, semakin kompleks model yang dipilih, maka model yang dihasilkan juga akan semakin realistis dan prediktif. Namun hal ini diikuti dengan semakin meningkatnya tantangan teknis dari desain dan analisisnya. Bagian selanjutnya adalah discussion atau pembahasan. Bagian pertama yaitu terkait penggabungan tingkat organisasi biologis untuk memprediksi resiko kanker. Model resiko kanker radiogenik yang komprehensif dan berbasis biologis idealnya harus melibatkan semua tingkat organisasi biologis dimulai dari kerusakan DNA hingga manifestasi klinis kanker. Model seperti ini akan lebih unggul daripada alternatif fenomenologis yang kini digunakan karena dapat mengandalkan aturan mekanistik untuk memanfaatkan berbagai data serta mengintegrasikan data-data pendukung yang dihimpun. Pemodelan karsinogenesis berbasis biologi sendiri ada dua macam, yaitu model lama
berupa mekanisme paradigma, garis waktu, inisiasi, promosi, transformasi. Model ini menginisiasi sel-sel normal secara acak pada tingkat tertentu tergantung dosis radiasinya. Kemudian, yang kedua yaitu model TSL atau two-stage logistik. Dalam hal ini menjelaskan proses mendetail perkembangan karsinogenesis hingga pembentukan sel kanker dari awal hingga akhir. Berikut ini adalah kurva bentuk umum Gompertz dan fungsi logistik yang terkait. Nah, grafik ini merepresentasikan properti pervasif dari populasi sel dengan kecenderungannya untuk tumbuh lebih lambat seiring dengan bertambahnya ukuran sel. Berikut ini adalah sejumlah persamaan matematis yang digunakan untuk membangun program, diantaranya adalah keseimbangan MT terhadap waktu, fungsi bahaya HT atau resiko, kemudian resiko relatif di luar ambang batas. Adapun efek antarjaringan dalam karsinogenesis sendiri adalah sel tumor mampu menghasilkan stimulator dan inhibitor angiogenesis yang menunjukkan bahwa kontrol pertumbuhan tumor mungkin merupakan sisa dari proses kontrol massa jaringan yang lebih luas dan pembentukan pembuluh darah. Ditemukan bahwa waktu paruh inhibitor cenderung panjang, sedangkan waktu paruh stimulator cenderung pendek. Adapun pemodelan pertumbuhan tumor VT dalam rumusan Gompertz seperti terlihat pada slide. Nah, berikut ini terdapat pemodelan matematis konsentrasi stimulator dan inhibitor di seluruh kolom tumor. Kemudian berikut ini adalah output pemodelan dari program yang telah dibangun. Selanjutnya terkait perambatan kerusakan radiasi dalam sistem biologis yang kompleks dan adaptif. Banyak model karsinogenesis secara implisit mengasumsikan hubungan yang halus dan monoton antara paparan karsinogen dan resiko pembentukan tumor akhir. Namun, asumsi ini belum tentu benar dalam biologi radiasi, terutama dalam dosis yang sangat rendah, yang menurut beberapa penelitian sebenarnya bersifat protektif. Adapun kerusakan skala besar yang muncul akibat radiasi diantaranya adalah timbulnya gangguan homeostatis, resiko kanker, serta efek-efek stokastik dan deterministik lainnya. Berikut ini terdapat dua kurva. Kurva di sebelah kiri adalah presentasi skematik respon adaptif terhadap paparan radiasi sebagai fungsi dosis, kemudian kurva sebelah kanan adalah representasi skematis dari efek radiasi dosis rendah. Nah, berikut ini adalah terkait pendekatan jaringan atau network biologi radiasi. Yang pertama yaitu sistem analisis genom terhadap sifat-sifat kompleks materi biologis. Dalam hal ini, integrasi variasi DNA dan data genomik fungsional dapat memberikan jalan untuk menyimpulkan hubungan kausal antara gen, sifat-sifatnya, dan penyakit. Kemudian, yang kedua yaitu network berskala besar. Dalam hal ini, model jaringan matematika menyediakan kerangka kerja yang baik untuk karakterisasi berbagai peran gen dan protein, serta upaya besar telah dilakukan belakangan ini untuk menghasilkan data biologis yang menjelaskan jaringan untuk menyediakan parameter dan untuk pemodelan jaringan. Selanjutnya yaitu terdapat dua pemodelan matematis. Yang pertama adalah pemodelan linear. Dalam hal ini memiliki sifat matematika yang sangat bagus untuk memungkinkan analisis canggih bahkan untuk sistem yang sangat besar. Kemudian pemodelan non-linear yang secara komputasi lebih rumit dan menantang, namun memiliki potensi menangkap realitas biologis dalam waktu penyelesaian yang lebih singkat. Baik, untuk kesimpulannya yaitu yang pertama, setiap model prediktif yang menggambarkan rincian karsinogenesis radiogenik pada tingkat organisasi yang berbeda harus bersifat non-linear, walaupun dalam hal ini kita masih belum bisa mencapainya. Kemudian, yang kedua yaitu di sisi biologis masih terdapat banyak pengukuran detail yang diperlukan untuk penyusunan model yang komprehensif, sedangkan di sisi komputasi, model pengukuran dan kompleksitas yang diperlukan akan bertentangan dengan alat diagnostik dan analitik saat ini. Yang ketiga yaitu pemahaman yang benar terkait paparan radiasi dan efek karsinogenesisnya didasarkan pada model sistem kuantitatif karena pikiran manusia tidak mampu memproses sistem dengan kompleksitas yang tinggi tanpa bantuan khusus. Kemudian yang keempat yaitu adanya pengakuan terhadap kompleksitas biologi radiasi adalah langkah awal menuju pemodelan sistem, sedangkan langkah selanjutnya terdiri dari pengembangan model parsial dan teknik yang menyertainya. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.